Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas modal kecil, tekanan besar, cara memilih bisnis yang tidak mati di 3 bulan pertama. Karena gak gerak, gak cuan. Pernah nggak lu ngerasa gini? Semangat buat mulai bisnis besar, modal udah dikumpulin pelan-pelan, ide juga terasa meyakinkan, tapi baru masuk bulan pertama aja, kepala udah penuh tekanan. Barang belum tentu muter, promosi capek, yang beli belum stabil, dan tiba-tiba lu mulai nanya ke diri sendiri, ini bisnis beneran bisa hidup atau gue cuma lagi bakar uang pelan-pelan? Masalahnya, banyak orang masuk ke bisnis kecil dengan cara pikir yang salah. Mereka terlalu fokus ke pertanyaan, jualan apa yang lagi rame? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, bisnis apa yang cukup kuat buat bertahan di 3 bulan pertama? Karena jujur aja, banyak usaha bukan mati karena produknya jelek. Mereka mati karena dari awal fondasinya rapuh. Salah pilih model, salah hitung napas modal, salah baca kebiasaan pasar, lalu tumbang sebelum sempat belajar. 3 bulan pertama itu ibarat tes nyawa. Di situ lu belum punya nama besar, belum punya pelanggan loyal, belum punya sistem yang rapi, dan belum punya ruang buat banyak kesalahan. Jadi kalau dari awal lu pilih bisnis yang terlalu berat, terlalu ribet, atau terlalu bergantung pada kondisi ideal, lu seperti naik motor kecil sambil maksa bawa beban satu rumah. Bukan karena lu nggak niat, tapi karena kendaraan yang lu pilih nggak kuat. Nah, di video ini gua mau bongkar cara memilih bisnis yang bukan cuma terlihat menarik di atas kertas, tapi punya peluang hidup lebih besar di fase paling rawan 3 bulan pertama. Kita bakal bahas logika di balik bisnis yang lebih tahan tekanan, cara membaca apakah sebuah usaha cocok buat modal kecil, dan langkah praktis supaya lu nggak asal mulai, tapi mulai dengan peluang bertahan yang lebih masuk akal. Sekarang gini, kalau lu pengen bisnis lu nggak mati cepat, lu harus berhenti memilih bisnis cuma berdasarkan 2 hal, kelihatan cuan dan kelihatan keren. Karena di fase awal, yang paling menentukan bukan seberapa menarik ide lu di kepala, tapi seberapa kuat bisnis itu menahan tekanan saat realita mulai mukul. Realitanya keras. Di 3 bulan pertama, bisnis lu belum punya perlindungan apa-apa. Belum ada pelanggan tetap, belum ada arus uang yang stabil, belum ada sistem yang rapi, dan belum ada margin buat banyak salah langkah. Jadi kalau dari awal lu masuk ke model bisnis yang terlalu berat, terlalu makan modal, atau terlalu rumit operasionalnya, lu bukan lagi bangun usaha, lu lagi bikin mesin stres. Makanya, sebelum pilih bisnis, lu harus ngerti dulu kenapa banyak usaha kecil mati cepat. Bukan semata karena pemiliknya males atau produknya jelek. Banyak yang mati karena 3 hal. Pertama, model bisnisnya terlalu berat buat model yang dipunya. Kedua, uang muternya kelamaan. Ketiga, usaha itu terlalu bergantung pada kondisi ideal yang jarang terjadi di dunia nyata. Coba bayangin begini, lu punya modal kecil, tapi pilih bisnis yang harus sewa tempat, stok banyak, alat banyak, promosi besar, dan butuh waktu lama sampai dikenal. Itu sama kayak lu punya bensin setengah liter, tapi maksa ikut perjalanan jauh naik tanjakan. Dari awal, masalahnya bukan niat. Masalahnya kendaraan dan jalurnya nggak cocok. Jadi, pelajaran pertama yang harus lu pegang adalah ini. Bisnis yang aman buat 3 bulan pertama biasanya bukan bisnis yang paling heboh, tapi bisnis yang paling ringan nafasnya. Maksudnya, bisnis itu nggak terlalu berat di biaya tetap, nggak terlalu rumit dijalankan, dan bisa cepat dites ke pasar tanpa bakar modal besar. Nah, dari sini ada 3 filter yang wajib lu pakai sebelum mulai. Filter pertama, bisnis itu cepat menghasilkan uang atau enggak? Bukan berarti harus langsung kaya, tapi setidaknya jalur dari mulai ke ada uang masuk jangan terlalu panjang. Karena kalau modal lo kecil, waktu itu bukan cuma waktu itu konsumsi modal. Misalnya, lu buka usaha makanan sederhana dari rumah. Hari ini lu produksi, hari ini juga bisa dijual. Itu artinya siklus uangnya pendek. Bandingin dengan bisnis yang lu harus stok banyak dulu, bangun branding berbulan-bulan, atau nunggu rame dulu baru ada pemasukan. Buat pemula dengan napas pendek, model kayak gitu jauh lebih berbahaya. Filter kedua, bisnis itu bisa dimulai dalam versi kecil atau enggak? Ini penting banget, karena bisnis yang sehat buat pemula itu harus bisa diuji dalam bentuk mini. Kalau sebuah usaha cuma masuk akal saat dijalankan besar-besaran, hati-hati, itu bukan bisnis yang ramah buat pemula. Contohnya, jasa desain konten bisa dimulai dari 1 klien. Frozen food rumahan bisa mulai dari beberapa produk. Reseller kebutuhan harian bisa mulai dari stok kecil. Tapi usaha yang dari awal menuntut tempat besar, stok besar, alat banyak, dan tampilan mewah biasanya lebih haus modal dan lebih cepat bikin tegang.
Filter ketiga, bisnis itu dibutuhkan berulang atau enggak? Ini salah satu rahasia paling penting. Banyak orang sibuk cari margin besar per transaksi. Padahal di 3 bulan pertama, yang lebih penting justru kemungkinan pembeli balik lagi. Karena biaya paling mahal di awal itu bukan produksi. Seringkali biaya paling mahal adalah cari perhatian orang. Kalau lu jual sesuatu yang dibutuhkan berulang, misalnya makanan, kebutuhan rumah tangga, jasa admin, refill, atau desain konten bulanan, lu punya peluang bikin pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau lu jual sesuatu yang hanya sesekali dibeli, lu dipaksa cari pembeli baru terus. Itu capek, mahal, dan bikin napas bisnis pendek. Jadi kalau disederhanakan, bisnis yang lebih aman di 3 bulan pertama biasanya punya kombinasi ini. Biaya tetap rendah, bisa diuji kecil, cepat muter uangnya, dan ada peluang repeat order. Sekarang kita bedah contoh konkretnya. Yang pertama, jasa berbasis skill. Kenapa ini menarik? Karena lu nggak perlu stok barang, nggak perlu tempat khusus, dan bisa mulai dari alat yang lu udah punya. Misalnya, desain konten, edit video pendek, foto produk, admin marketplace, copywriting, voice over, atau jasa balas chat pelanggan. Yang bikin jasa kuat di fase awal adalah dia bisa langsung diuji. Lu bisa mulai dari satu penawaran sederhana, cari satu klien pertama, lalu lihat respon pasar. Kalau ada yang beli, berarti ada sinyal. Kalau belum ada yang beli, lu bisa ubah penawaran tanpa rugi stok. Itu beda jauh sama bisnis barang yang salah beli stok bisa bikin duit lu ngendap. Tapi jangan salah, jasa juga bisa mati cepat kalau penawarannya kabur. Banyak pemula bilang, gue bisa desain, gue bisa edit, gue bisa bantu admin. Masalahnya, pasar nggak beli kemampuan umum. Pasar beli hasil spesifik. Jadi, penawaran lu harus tajam. Bukan jasa desain, tapi 12 konten Instagram buat usaha kuliner selama 1 bulan. Bukan jasa admin, tapi jasa balas chat dan follow up order buat toko online kecil. Yang satu terdengar kayak kemampuan, yang satu lagi terdengar kayak solusi. Yang kedua, produk kebutuhan harian versi sederhana. Ini cocok karena pasar untuk kebutuhan dasar selalu ada. Orang tetap makan, tetap beli minuman, tetap butuh sabun, tetap butuh barang yang bikin hidup jalan, bahkan saat keuangan lagi ketat. Yang berubah hanya satu, mereka makin sensitif sama harga dan manfaat. Makanya kalau lu masuk ke bisnis ini, jangan jual gaya hidup dulu. Jual fungsi, jual kejelasan, jual rasa gue nggak rugi beli ini. Makanan rumahan, frozen food simple, kopi literan hemat, cemilan yang jelas porsinya, atau paket kebutuhan rutin lebih masuk akal buat diuji daripada langsung ngejar konsep mewah. Tapi kuncinya bukan sekedar kategorinya, kuncinya modelnya. Banyak usaha makanan mati cepat bukan karena makanannya nggak enak, tapi karena menunya terlalu banyak, stoknya terlalu liar, dan pemiliknya nggak ngerti mana produk inti yang sebenarnya laku. Di bulan awal, lu nggak butuh banyak pilihan. Lu butuh kejelasan mana produk yang benar-benar bergerak. Yang ketiga, reseller kebutuhan repeat order. Ini sering diremehkan karena dianggap cuma jual barang orang. Padahal buat pemula, ini salah satu sekolah bisnis paling waras. Lu belajar jualan, belajar baca perputaran barang, belajar margin, belajar komunikasi, tanpa harus bikin produk dari nol. Yang penting, jangan kejebak barang viral. Barang viral sering meledak cepat lalu hilang. Fokuslah ke barang yang dibutuhkan rutin. Produk kebersihan, kebutuhan dapur, perlengkapan bayi, kemasan usaha kecil, atau barang rumah tangga yang sering habis. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Setelah lu tahu bisnis apa yang kelihatannya ringan, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Gimana cara bedain bisnis yang benar-benar sehat sama bisnis yang cuma kelihatan sibuk? Soalnya banyak pemula ketipu sama keramaian. Ada yang lihat order masuk terus, merasa usahanya bagus. Ada yang lihat kontennya rame, chat banyak, orang nanya terus, lalu merasa bisnisnya hidup. Padahal belum tentu. Ramai itu belum tentu sehat. Sama kayak pasar yang penuh orang, belum tentu semua pedagangnya untung. Di 3 bulan pertama, ini jebakan paling bahaya. Lu sibuk terus, capek terus, tapi duit nggak ngumpul. Kenapa? Karena yang bergerak cuma aktivitasnya,
bukan kualitas uangnya. Ada banyak transaksi, tapi marginnya tipis. Ada banyak pembeli, tapi nggak ada yang balik. Ada banyak perhatian, tapi sedikit yang benar-benar bayar. Makanya dari awal, lu harus bisa bedain 3 hal. Ramai, untung, dan sehat. Ramai itu soal perhatian. Untung itu soal selisih uang masuk dan keluar. Tapi sehat itu lebih dalam. Sehat berarti bisnis lu bisa bernafas, bisa diputar lagi, dan nggak bikin lu tekor pelan-pelan sambil kelihatan sibuk. Nah, salah satu hal paling penting yang harus lu pahami adalah margin palsu. Ini penyakit klasik pemula. Contohnya gini, lu jual produk 25.000 dan modal barangnya 15.000. Lu merasa untung 10.000, padahal itu belum tentu untung beneran. Karena lu belum masukin ongkos kirim subsidi, gas, listrik, kemasan, waktu kerja, dan biaya promosi. Akhirnya lu ngerasa bisnis jalan, padahal yang sebenarnya terjadi, lu lagi kerja keras buat upah yang bahkan belum tentu layak. Coba pakai hitungan sederhana. Misal lu jual frozen food rumahan seharga 20.000 per pack, bahan baku 11.000, kemasan 1.500, gas, listrik, dan bumbu tambahan kalau dibagi rata 1.500, ongkir subsidi promo 2.000, berarti sisa lu tibial 4.000. Nah, kalau sehari lu jual 15 pack, laba kotor harian lu cuma 60.000, sebulan sekitar 1.800.000 kalau laku terus. Sekarang pertanyaannya, tenaga, waktu, dan stres lu sebanding nggak sama itu? Kalau enggak, berarti masalahnya bukan di semangat, masalahnya di model. Selain margin, ada satu lagi yang sering bikin pemula salah baca bisnis. Arus uang lambat. Modal kecil itu musuhnya bukan cuma rugi, musuhnya juga uang yang ngendap terlalu lama. Semakin lama uang lu nyangkut di stok, alat atau proses yang belum balik, semakin pendek napas lu. Misalnya lu punya modal 3 juta rupiah, lalu 2,2 juta rupiah lu habiskan buat stok banyak karena takut kehabisan. Kedengarannya aman, padahal justru berbahaya, karena sisa uang lu buat operasional jadi tipis. Begitu ada barang yang muternya lambat, lu mulai kecekik. Makanya bisnis yang lebih waras buat modal kecil biasanya punya siklus uang yang pendek. Uang keluar hari ini, peluang baliknya juga cepat. Jasa itu kuat di sini, karena hampir nggak ada stok. Produk kebutuhan harian juga bisa kuat kalau muternya cepat. Tapi bisnis yang butuh stok besar, alat mahal, atau waktu tunggu panjang, jauh lebih berbahaya buat 3 bulan pertama. Lalu ada satu hal lagi yang penting banget. Repeat order. Banyak pemula terlalu fokus ke closing pertama. Padahal yang bikin hidup bukan penjualan pertama doang. Yang bikin hidup adalah penjualan kedua, ketiga, keempat. Repeat order itu bukan bonus. Buat bisnis kecil, repeat order itu penyangga napas. Contohnya begini, lu jual jasa desain fit bulanan Rp500.000 ke 6 klien. Berarti omset 3 juta rupiah. Kalau 4 dari 6 klien lanjut bulan depan, lu nggak mulai dari nol lagi. Tapi kalau lu jual jasa yang sifatnya sekali jadi lalu hilang, tiap bulan lu harus berburu lagi dari awal. Itu jauh lebih capek. Hal yang sama berlaku di produk. Pembeli sabun refill, frozen food mingguan, kopi literan rutin atau kebutuhan dapur, jauh lebih bernilai dalam jangka pendek daripada pembeli barang lucu yang beli sekali lalu hilang. Nah, sekarang masuk ke langkah paling praktis. Kalau besok lu mau mulai, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan langsung nikah sama ide bisnis. Perlakukan ide itu kayak kandidat, bukan takdir. Tugas lu bukan jatuh cinta duluan, tapi menguji siapa yang paling kuat hidup di kondisi lu sekarang. Jadi, sebelum mulai, tulis 3 pilihan bisnis yang paling dekat dengan skill, akses, dan masalah nyata di sekitar lu. Kedua, nilai 3 pilihan itu dengan jujur. Mana yang paling cepat diuji, mana yang paling kecil biaya tetapnya, mana yang paling mungkin menghasilkan pembelian ulang. Biasanya, jawaban terbaik bukan yang paling glamor, tapi yang paling ringan dibawa lari. Ketiga, tentukan batas nafas modal lu. Jangan pakai semua uang yang lu punya buat mulai. Lu harus sisakan ruang buat salah, buat belajar, dan buat nafas operasional. Cara paling sehat, pisahkan uang jadi 3. 1 bagian untuk mulai dan tes pasar, 1 bagian untuk operasional 1-2 bulan, dan 1 bagian lagi jangan disentuh sebagai bantalan darurat. Keempat, mulai dari penawaran paling sempit yang jelas. Banyak pemula mati bukan karena kurang bisa, tapi karena jualannya terlalu lebar.
Mereka mau jual semuanya, bantu semua orang, masuk ke semua kebutuhan. Akhirnya pasar bingung, mereka sendiri capek. Kalau lu jasa, sempitkan dulu. Kalau lu jual produk, mulai dari 1 sampai 3 produk inti. Kalau lu jual makanan, pilih menu inti yang gampang diproduksi dan gampang dinilai pasar. Kelima, uji pasar secepat mungkin dengan versi paling ringan. Jangan nunggu logo sempurna, fit rapi total, atau semua alat lengkap. Yang lu cari di awal bukan pujian. Yang lu cari adalah bukti bahwa ada orang yang mau bayar. Keenam, catat semua respon pasar, bukan cuma penjualan. Produk mana yang paling sering ditanya? Harga mana yang paling sering ditawar? Bagian mana yang bikin pembeli ragu? Kalimat promosi mana yang bikin orang merespons? Semua itu emas. Ketujuh, patok angka minimum hidup bisnis lu dari awal. Lu harus tahu target bawah, bukan cuma target mimpi. Minimal berapa order per minggu supaya usaha ini layak dijaga. Minimal berapa margin supaya capek lu gak habis buat muter dorong. Minimal berapa pelanggan tetap supaya bulan depan lu gak mulai dari nol lagi. Kedelapan, bangun pembelian ulang secepat mungkin. Begitu ada pembeli pertama, jangan anggap tugas selesai. Justru tugas utama baru mulai. Gimana caranya orang ini balik lagi? Gimana caranya dia gak lupa sama usaha lu? Gimana caranya satu pembeli jadi jalur uang yang lebih stabil? Kesembilan, rapikan uang dari hari pertama walau bisnis masih kecil. Jangan campur uang usaha dan uang hidup. Jangan merasa semua uang masuk itu laba. Lu harus tahu mana modal, mana biaya jalan, mana laba, dan mana yang wajib diputar lagi. Dan terakhir, jangan terlalu sibuk bikin bisnis lu kelihatan besar. Fokus dulu bikin bisnis lu hidup. Banyak pemula mati karena pengen cepat terlihat profesional di luar, padahal dalamnya masih rapuh. Branding penting, tapi napas bisnis jauh lebih penting. Jadi intinya begini bro, modal kecil itu bukan kutukan, tapi dia memaksa lu berpikir lebih waras. Lu nggak punya ruang buat banyak gaya, nggak punya napas buat banyak salah, dan nggak bisa pilih bisnis cuma karena kelihatan rame atau keren. Justru karena modal lu kecil, keputusan lu harus lebih tajam. Bisnis yang lebih mungkin hidup di 3 bulan pertama biasanya punya ciri yang jelas. Biaya tetapnya ringan, bisa diuji dalam versi kecil, arus uangnya nggak terlalu lambat, dan punya peluang repeat order. Ditambah lagi, lu harus jujur baca margin, jujur baca respon pasar, dan jujur bedain antara bisnis yang sehat dengan bisnis yang cuma sibuk. Karena pada akhirnya, yang bikin usaha cepat mati bukan cuma produk yang jelek. Seringkali usaha mati karena pemiliknya masuk terlalu cepat ke model yang salah hitung napas, lalu terlalu lama menyangkal kenyataan. Sekarang coba jujur sama diri lu sendiri. Dari semua strategi tadi, bagian mana yang paling relevan buat situasi lu hari ini? Tulis di kolom komentar. Gua pengen tahu, lu lagi di tahap cari ide, baru mau tes pasar, atau justru lagi berjuang biar bisnis lu nggak habis napas di bulan-bulan awal. Dan kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena di sini kita nggak cuma ngomongin cara mulai bisnis, tapi cara membangun bisnis yang cukup sehat buat bertahan, tumbuh, dan jadi pijakan hidup yang lebih kuat.